barang sholat dalam 10 ke 15 menit. Ada sholat. Silakan. Mau baca ada salam dalam Facebook. Buka. Ada akan puasana muslimat. Puasana 3 dalam 1. Gimana caranya dengan kita mendapatkan 3 kejaran pahala dalam 1? Nih asik-asik open house, akhirnya open semuanya. Sampai tak cukup puasa 6 Syawal kita. Saya bukan tegama tapi mengagumi. Salah seorang daripada sahabat kita di KL, raya pertama hantar SMS ucapan selamat hari raya. Hari kedua ada bagi tahu saya sudah puasa hari. Allah, hari kedua ada puasa. Kita belum puas makan nih. Kita masih tumbang lagi dengan lemangnya, dengan ketupatnya, dengan serundingnya. Sampai sekarang baru 2 hari saja. Saya secara jujur saja, saya baru 1 hari saja puasa 6 Syawal. Padahal sudah hampir 10 hari Syawal. Kalau dalam 10 hari sekali, maknanya 3 hari saja kita dapat. Kita kena dimujahadah sedikit. Nama itulah daripada sekarang supaya yang 6 Syawal itu tidak akan tumbang dengan makanan. Nanti kita tumbang, kita ketinggalan jauh nanti dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi bagaimana muslimat supaya 3 dalam 1 itu dapat kita dapatkan? 1, mungkin kita puasa hari Kamis dengan hari Senin. Kalau sejak daripada awal Syawal Semarang itu tidak boleh. Sebab dalam putaran sebulan ada 4 kali Kamis, 4 kali Senin, dan 6 sudah terpenuhi. Yang pertama niat qadhaan. Kan kemarin pasti muslimat kita tidak cukup. Yang kedua niat puasa 6 Syawal. Yang ketiga niat puasa Senin Kamis. Kalau itu bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, 1 kali puasa tapi dapat 3 ganjaran pahala, 3 dalam 1. Oke, silakan. Soalan. Bagaimana cara terbaik nak tegur kesalahan sahabat atau saudara kita tanpa menggores hati mereka? Susahlah. Macam mana kita nak tegur kesalahan daripada sahabat kita tanpa kita harus menggores perasaannya? Orang yang tergores perasaan itu berarti sehat. Itu bagus, itu normal. Kalau orang itu ditegur, tak ada perasaan, itu tidak sehat. Itu kena berobat, itu harus masuk ke sebuah rumah sakit atau hospital jiwa untuk mengobati orang berkenaan. Wajar kalau pada itu dinasihati kita terasa hati, itu berarti kita ada perasaan. Kalau pada itu diomongin, dinasihati, diingatkan, ditegur, tetap juga dengan orang tadi itu tidak terasa dan juga tidak terasa dia yang dimaksud, itu berarti perasaan orang itu sudah tidak sehat. Jadi sehat kalau kita tersinggung, sehat kalau kita terasa. Jadi bagaimanapun, kadang-kadang permasalahannya, misal baru-baru ini di Johor juga, saya katakan imam, makmum yang dengan kita kerjasama. Tadi selepas maghrib, terima kasih Tuan Imam, makasih banyak. Mudah-mudahan untuk selama-lamanya macam itu juga nanti pada selepas subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirni minana. Lepas maghrib, lepas subuh 7 kali. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Jangan ditinggalkan. Tasbih, tahmid, takbir 33. Jangan kita abaikan. Ternyata kalau kita cek, kalau kita pastikan, kalau kita selidiki, rupa-rupanya matlamat hidup ini, atau juga tujuan hidup, atau juga peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita menuju akhirat, matlamat kita tidak luput daripada 4 hal. Yang pertama, kita terpisah daripada dosa. Yang kedua, kita mendapatkan keampunan kalau pada waktu kita tersalah dan tersilap. Yang ketiga, agar kita dibebaskan daripada api neraka. Yang keempat, agar kita mendapatkan surga di sisi Allah. Itu kan? Itu saja, itu kesimpulannya. 1, terperisai daripada dosa. Yang kedua, mendapatkan keampunan dosa bahwa pada waktu kita tersalah dan tersilap. Yang ketiga, agar kita dibebaskan daripada api neraka. Yang keempat, agar kita masuk surga. Dah selesai.
Kalau kita tak ada banglo, tak ada istana, tak ada duit, tak ada harta, tak ada jabatan, tak ada kedudukan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, sudah hampir dekat pemilihan raya tahun 2017. Kita gunakan segala cara, 1001 cara kita manfaatkan pada beberapa tahun yang lalu, tapi tetap juga tumbang. Alhamdulillah, yang dengan kita banyak yang bertoleransi, yang membantu kita. Cucu guru bantu kita dengan doa, bapak-bapak bantu kita dengan perhatian dan juga dengan tumpuannya. Kemudian pada masa pengundian, yang dengan kita mengundi, orang ramai mengundi, masya Allah, tabarakallah, dengan pengundi hantunya, dengan pengundi syaitannya, dengan pengundi iblisnya, tapi tetap juga kalah. Ini kita polos saja, bukan hubungkan dengan politik. Jadi pengundi hantu ada, pengundi syaitan ada, di kalangan jin ada, makhluk halus juga ada, tapi tetap kalah juga. Allah takdirkan semacam itu. Nah, buat lagu mana? Ya Allah, ya Allah, kecewa betul. Tidak masalah. Yang penting kita dapat 4 unsur dalam hidup: terperisai daripada dosa, keampunan kalau pada kita tersilap, kebebasan daripada api neraka, surga yang menunggu, yang menantikan kalau kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Rupa-rupanya 4 perkara tadi itu ada dalam mini ibadah, bukan mini market, mini ibadah. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dibaca sebanyak 10 kali selepas subuh, selepas maghrib, akan menjadi perisai dirinya daripada syaitan, karena hirzan lahu minasyaitan. Kemudian yang kedua, tasbih, tahmid dan takbir. Tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33. Balasannya ghufirat lahu dzunubuh, akan Allah ampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak puing di laut. Martabat yang kedua. Yang ketiga, agar kita terbebaskan daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar 7 kali, jangan 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nanti kita bersabda, kalau Allah takdirkan dia mati pada malam hari ini, kita mati pada malam hari ini, akan Allah tulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Dan kalau seandainya dia mati pada siang hari itu, pun juga akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. 3. Martabat yang keempat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca sampai habis. Itu akan menjadi tekeh tasinggus matek untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Berdosa Tuan Imam kalau memahami tentang rahasia amalan yang 4 tadi itu betul-betul Imam jadi tidak bertanggung jawab. Jadi malam tadi itu saya sebut lepas maghrib, makasih Tuan Imam, karena Imam tadi itu baca cukup. Waktu sembahyang Isya Imam baca lagi 10. Ya Allah, ngomong kita bukan astagfirullahaladzim. Yang 10 itu lepas maghribnya. Akhirnya lepas Isya pun Imam baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, kenapa Tuan Imam? Jadi dengan kita ikut sunat itu sudah oke dah. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Bukan tak boleh, tapi kesianlah makmum. Nanti makmum tak ada jemaah di situ, dah pindah ke surau lain. Kenapa? Karena dengan kita baca 10 lepas pagi, lepas subuh saja, bukan lepas Isya. Itu lepas Isya pun juga dibaca 10. Allahumma ajirni minan nar juga dibaca 7 kali lepas Isya. Elok dan cantik. Tapi takut kalau membuat jamaah kita jadi tidak cantik. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud dengan bahasa Anda tadi itu secara jelas saya terangkan, tapi rupa-rupanya masih ada juga yang tidak paham. Jadi bagaimana supaya orang tadi itu boleh paham, mau tidak mau akan dekoris sedikit perasaannya pada waktu kita berikan teguran, pada waktu kita berikan nasihat, pada waktu kita berikan panduan. Tak apa, itu berarti ideal kalau seandainya dengan orang tadi itu tersinggung seketika dengan kita memberikan teguran kepadanya. Tidak ada masalah kalau orang tidak sayang kepada kita, orang itu tidak menegur kita, biarin bahasa sana masa bodoh dengan bahasa kurang lebih. Ya silakan, urusan apapun. Anak mari ke para mesin itu apa urusannya dengan aku? Allah nak sumbaya tak
sebaya elok itu urusan kamu. Kita tanam kalau kehidupan kita sudah seperti itu, kita ingin nasihati, tegur menegur, bimbing membimbing, yang siapa tahu justru orang yang semacam itu yang garang dengan kita, atau yang senantiasa menasihati kita, dia yang akan menonton kita masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi tersinggung tak masalah, tegores hati, bukan tegores dua gores juga tidak masalah. Yang penting kita tidak bermaksud untuk memberi, kita tidak bermaksud untuk menghilangkan seseorang. Yang lain silakan baca. Bagaimana wuduk perempuan kalau lelaki Raya kan duduk di China. satu jadi perempuan macam mana? Macam mana bagi perempuan untuk menghapus seluruh kepala? Yang Rambut perempuan itu panjang, tapi dibalik-balik macam tu. Kalau begini nak dibalik itu tutup muka, tertutup muka semuanya. Jadi nampak seperti hantu raya pula. Jadi bagaimana caranya? Jadi ulama mengatakan yang sistem begini nih, itu kalau rambut kita pendek, kalau seandainya rambut kita itu boleh diputar balik seperti itu. Kalau seandainya tidak, sekali saja tidak cukup. Asalkan kedua tangan macam itu, sapo tak pandai buka pipe, letakkan kepala di bawah pipe, tak pandai juga masukkan ke dalam bagi, masukkan ke dalam bola. Takkan masukkan kepala dalam Tuhan, tak pandai buat juga supaya rambut kita itu tersentuh dengan air wudhu, dia juga merasa bersyukur, merasa berterima kasih kepada kita karena dia juga dibabitkan, diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama kita dalam ibadah. Seronok kalau kita ajak keluarga untuk makan bersama, seronok juga anggota tubuh kita kalau kita terikat dalam ibadah bersama kita. Makanya nanti kita kata kalau pada masa kamu sujud, rambutmu jangan diikat, rambutmu jangan diikat, baju jangan diselinting. Nah, jadi biasanya pada sujud baju terjatuh, rambut juga terjatuh. Kenapa? Untuk memberikan peluang ibadah kepada bagian yang ada pada pakaian dan juga pada rambut kita. Yang lain, apakah maksud hadis kursi? Hadis qudsi, lafaznya hadis itu daripada Rasulullah SAW, sedangkan maknanya daripada Allah. Sedangkan Al-Quran itu pada urutan rentetan senarai yang pertama, lafaznya daripada Allah, maknanya juga daripada Allah. Tapi kalau lafaznya, redaksi bahasanya daripada Nabi, maknanya juga daripada Nabi, itu namanya hadis Nabawi. Jadi perbedaan antara hadis Nabawi dengan hadis qudsi, kalau hadis Nabawi makna dan redaksinya daripada Rasulullah. Kalau dengan hadis qudsi, redaksinya daripada baginda Nabi, sedangkan maknanya daripada Allah. Makna dan lafaznya daripada Allah itu disebut Al-Quranul Karim. Silakan Tuan Haji. Yang saya kurang faham yang disebutkan wirid tadi itu, semuanya lepas maghrib dan kita subuh. Tapi separuh-separuh surah waktu imam buat. Baca 3 je. Asal buat kita waktu kan boleh ataupun buat tiap waktu. Tiap-tiap waktu. Cantik lah, tapi makmum yang mana belakang. Kalau makmumnya oke-oke saja bagus lah, tapi kita ikut panduan sunnah lebih cantik. Jadi kita lebih tidak, kurang pun juga tidak. Elok juga kalau kita yang penting lebih, kurang jangan. Kebanyakan bukan macam itu Haji, kebanyakan keluhannya memang tak baca. Jumat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi al-Fatihah. Amin amin amin. Panjang amin 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 amin, panjang sampai terantau panjang. Wirid yang 4 benda tadi tutup agama kita. Kesian artis, kesian seniman. Ini dengan mereka dikatakan ke masjid hanya hari Jumat saja. Kan kita ada klasifikasi kumpulan manusia. Ada yang sembahyangnya saban waktu, saban hari. Ada yang sembahyangnya sekali seminggu. Ada yang sembahyangnya sekali setahun. Kalau tidak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
ke masjid. Sekali setahunnya ke masjidnya. Bila hari Lebaran. Ada lagi kumpulan yang keempat, tak sembahyang, disembahyangkan dengan 4 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi artis-artis kadang-kadang juga pramugara yang melampau sibuk, ataupun juga dengan atlet atau dengan seniman atau dengan pelakon, mereka kadang-kadang hanya punya keluar ke masjid itu pada hari Jumat saja. Jadi Tuan Imam toleransilah dan kesihani mereka, bagi mereka peluang untuk mendapatkan 4 faktor, 4 matlamat tadi itu. Bagi mereka peluang baca kursi, kita bimbing, menunjukkan seseorang kepada kebaikan saja sama pahalanya dengan orang yang beramal. Bagaimana kalau imam bimbing makmum baca ayat kursi, Allahumma ajirni minan nar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Berarti imam secara tidak langsung telah bersedekah memberikan peluang kepada ribuan jamaah untuk mendapatkan surga, kebebasan daripada api neraka, keampunan dosa, perisai diri daripada godaan syaitan. Rugi kalau seandainya imam tidak membaca dan tidak membimbing mereka. Oh, kan ada orang nak pergi ke tangga, bisa saja, tak ada masalah. Yang nak terbang saja, tapi bukan semuanya nak terbang, bukan semuanya ceret-beret. Yang ceret-beret, untuk urusan mau nanti sih. Kalau begitu nanti ada ketinggalan pesawat. Yang nak terbang saja, bercabut saja daripada mesinnya kita masuk yang bakinya nih. Tak semuanya ceret-beret, semuanya nak keluar daripada surau. Kalau ceret-beret menunggu sampai habis, terberak di dalam masjid. Kita bukan suruh orang itu nunggu. Ya kita masuk sekarang, kita yang lapang yang dah bincin ini. Bimbing, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ambil peluang untuk kita mendapatkan kemuliaan yang baik. Jadi tadi kalau misalnya imam baca 10, Allahumma ajini 7 tiap waktu, tiap kali sembahyang sampai la ilaha illallah, la ilaha 100 kali. Imam itu dah pincin dan memang tak ada kerjaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap 10 kali 10 keluar, 10 keluar, 10 keluar. Tersisa imam saja di kisahnya. Tak masalah, kita ikut-ikut. Yang penting kita tidak akan selubang kubur nanti hari kiamat atau waktu mati. Kita tidak akan selubang kubur, masing-masing ke lubangnya. Pada masa kita dipertanggungjawabkan, masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya. Pada waktu kita disosialisasi tidak akan tertukar nama, alamat dan amalannya. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalan amal ubudiyah yang dilaksanakannya. 5 menit, 3 menit pertanyaan terakhir 2. Loh, ada Pak Sanusi? Bang? Zakat pendapatan. Bagus kalau Abang keluarkan zakat yang berjaya. Surat Allah yang menerima zakat Abang. Kita boleh bukikan orang-orang yang boleh menerimakan. Tapi kalau secara hukum tidak wajib. Sebab syarat zakat ada 2. Syarat yang pertama nisab. Orang yang gajinya sampai 40.000 RM per bulan, dia sudah cukup nisab, tapi tidak cukup haul. Syaratnya ada 2. 1, pusingan waktu 1 tahun. Yang kedua, cukup hitungannya kira-kira dalam 15.000 RM. Jadi kalau gaji abang sampai 30.000, 40.000, abang pakar spesialis jantung, sekali bedah orang sudahnya dibedah, dibelah jantungnya, dapat uang pula, masya Allah, tabarakallah. Sebabnya apa yang membedah orang itu abang bagi dia duit, bukan abang dapat duit. Orang keras ini dibuka, dioperin, ya Allah yang apa raibet, musibah antara hidup dengan mati, bayar pula. Kalau sampai tidak sehat sampai itu mati, sudahnya bayar mati pula. Ya Allah, kesian betul. Begitulah kehidupan dunia. Sudahnya dibayar, tidak ada kepastian kita akan hidup, tidak ada kepastian kita akan sembuh. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang pakai spesialis jantung, mudah-mudahan jangan bersama doa. Mudah-mudahan mama jantungan ya Allah. Dan banyak orang yang kena penyakit jantung. Sebab operasi jantung mahal. Bukan 30.000, sekarang sudah 50.000-an. Masya Allah, tabarakallah. Satu malamnya saja lebih mahal daripada di hotel bintang 5. Kalau udah urusan buah pinggang ataupun juga jantung, paru-paru, itu betul-betul menghabiskan. Kembali pada cerita tadi itu, sehingga
Karena ada 3 pesakit jatuh, kita udah dapat 120.000 AR. Kalau kita dapat separuh, kita dapat separuh 60.000. Itu udah cukup nisab, lebih daripada nisab. Wajib kita zakati kalau apa zakatnya itu. Tapi kalau secara hukum wajib, jumhur kebanyakan ulama tidak mewajibkannya. Kenapa? Sebab cukup nisabnya, tapi dengan haul pusingan waktu 1 tahun masih belum cukup. Terakhir ada Bang Sanusi. Jadi di Kucing baru-baru nih di Tawau kucing sawah, kucing atau sawah? Tawau sawah kan? Sawah. Jadi kata Ijiki Masjid, kata Ijiki jembatan apa saya sudah tidak pasti. Itu ada yang menara yang tinggi di Kucing, yang bandar pusat bandar apa itu. Diminta kepada para jamaah sebelum pengajian bermula untuk mematikan handphonenya. Dan kalau ada sembarang SMS tolong jangan dijawab. Saya pun jadi bingung. Jadi yang bermain dalam kepala. Tapi katanya tolong dimatikan handphonenya. Dan kalau seandainya ada panggilan masuk jangan dijawab. Macam mana handphone mati tapi panggilan boleh masuk? Nah, jadi dengan beliau itu memang handphonenya menyala macam itu. Nah, kita ada live sekarang ini Facebook. Jadi alhamdulillah, kalau dulu kita ada apa? Ada SNTV ya, SNTV. Nah, itu alhamdulillah dapat sambutan juga. Tapi yang melalui live Facebook sekarang ini 60.000 live bersama kita. Kadang-kadang dalam program-program yang seperti ini. Jadi dengan beliau ini memang saya kecualikan. Jadi dia, yang baru baca dari handphone lagi kenapa tadi matikan? Itu terkecuali, ada namanya istisna dalam bahasa Arab, mustasna terkecuali. Ini orang yang kebal politik, kebal apa? Ada kebal apa bahasanya pelemahan ahli politik, ada yang kekebalan yang semacam itu kita kena buka, mereka masuk begitu saja. Ini ada kekebalan politik dengan beliau. Silakan Pak, terakhir. Panjang. Panjang, yang pendek-pendek ya. Masjid terbuka belum ada lagi kan? Rumah terbuka sudah ada, saya juga banyak di situ. Masjid terbuka bila? Sabar dulu, masjid terbuka, tapi tak ada makanan. Assalamualaikum Tuan Guru. Assalamualaikum. Saya adalah seorang penyelidik tentang isu pendermaan dan pemindahan organ di Indonesia dan juga merupakan pensyarah di UM. Saya mohon merujuk karya berbahasa Arab Tuan Guru mengenai larangan pengharaman pendermaan organ pada tahun 1995. Soalan saya, adakah Tuan Guru masih mempunyai pandangan yang sama terhadap isu pengharaman pendermaan dan pemindahan organ di kalangan umat Islam sebagaimana dalam buku berkenaan? Pandangan Tuan Guru yang terkini ini penting dan akan saya masukkan dalam tulisan-tulisan saya. Untuk makluman, saya juga merupakan seorang penerima buah pinggang daripada isteri. Jadi bagaimana? Apakah saya tetap berpendirian sebagaimana tahun 95-an? Yang pada saat ketika itu saya tulis 2 buah kitab. Satu yang pertama berkenaan dengan pandangan para ulama tentang pendermaan organ. Kemudian yang kedua tentang dalil-dalil pengharamannya. Jadi di situ secara bijak juga saya sebutkan pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja. Jadi kalau saya sebutkan 25 buah dalil tentang pengharaman pendermaan organ dengan buah pinggangnya, dengan jantungnya, dengan empedunya, dengan biji matanya, atau juga dengan bagian-bagian yang seumpamanya, kita juga ada beberapa argumentasi dan juga ada beberapa alasan. Jadi fatwa atau dengan pandangan tersebut tidak berubah dan boleh dirujuk pandangan ulama-ulama kita sampai kepada detik kita sekarang. Terdapat kumpulan daripada ulama yang membolehkan, juga terdapat kumpulan daripada ulama yang tidak membolehkan. Sekedar ingin menginformasikan pandangan ulama yang tidak membolehkan. Mencoba dengan kita boleh mendermakan sesuatu yang itu bukan kepunyaan kita. Yang merasa tak ada kereta di rumah, itu di rumah sahabat saya dia punya kereta lunar biji, habis saja 2 sebab itu sudah lebih daripada keperluannya.
Atau juga yang di rumahnya tak ada kipas, di masjid ini sudah cukup kipas besar, atau kipas-kipas yang kecil ini sudah tidak terlalu manfaat. Buktinya mana? Tuh ada 2 yang nganggur, kemudian ada lagi yang mana itu juga nganggur juga, selesai nama itu juga nganggur, belakang situ. Jadi ada beberapa biji kipas yang nganggur. Jadi saya katakan jamaah yang tak ada kipas, ambil saja kipas surau Al-Hijrah. Syekh, itu kan bukan punya Tuhan Syekh, macam mana Tuhan Syekh boleh hadiahkan? Macam itulah ceritanya. Jantung itu bukan kepunyaan kita, buah pinggang juga bukan kepunyaan kita. Macam mana dengan kita menghibahkan sesuatu atau menghadiahkan sesuatu yang bukan kepunyaan kita? Kalau memang itu duit kita, boleh kita infakkan, kita nak dermakan, kita nak infakkan, kita nak sedekahkan, terpulang. Atau juga masalah tabarakallah, mungkin ramai di sini yang ada pengalaman untuk membawa pesawat. Itu pesawat-pesawat yang sedang transit di berhenti di KAI 2 Asia. Kalau seandainya ada yang tak punya pesawat atau ada yang kemarin coba pesawat, bawa saja pesawat-pesawat yang ada di situ. Tidak boleh, sebab itu bukan kepunyaan saya. Apa bedanya? Satu. Kemudian yang kedua, Nabi kita laknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut orang lain. Bandingkan antara rambut dengan ginjal atau dengan buah pinggang. Setakat ambil rambut seorang perempuan, letak di kepala, kadang disebabkan kepalanya botak, rambutnya runtuh. Nabi kita laknat al-wasilah wal mustausilah. Kalau seumpama rambut yang tidak ada rasa sakit pada waktu kita mengeratnya, pada waktu kita memotong dan juga pada waktu kita menyambungnya, itu Nabi kita laknat. Bagaimana kira-kira kalau yang kita dermakan tadi itu lebih daripada rambut? Tapi tetap sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak mencuaikan, tidak mengetepikan. Mungkin pada suatu ketika dengan ulama-ulama yang memfatwakan tidak boleh, akan beranjak kepada pendapat yang mengatakan boleh untuk pribadi mereka masing-masing. Jadi kita bukan harga mati yang ingin dengan pendapatnya yang mengatakan tidak boleh, ada dalil, ada orientasi, dan juga dengan pendapat yang mengatakan boleh saja. Seperti dengan si penanya tadi, dia hidup dengan buah pinggang daripada istrinya. Di sana juga terdapat dalil yang membolehkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, dan itu diantara daripada sarana dan doa untuk kita menolong. Habis pasti jemput makan. Kalau masih tak ada makanan, ke rumah masing-masing. Ada? Rumah Tuan Azhari. Rumah Tuan Haji Azhari depan rumah Datuk. Itu semua. Semuanya nih? Semuanya. Aku kalau tak cukup, nanti diberitahukan. Jadi kalau tak cukup bukan saya yang bertanggung jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimus shalah.